Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Nyaman Ferdiawan, NIM L0311811026. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dampak dan pengelolaan limbah aquacultur yang diampu oleh Ibu Badraini. Adapun judul materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini yaitu pengendalian limbah budidaya perikanan melalui pemanfaatan tumbuhan air dengan sistem constructed wetland. Pendahuluan, konsep pengolahan air limbah menggunakan media tumbuhan air atau yang lebih populer dengan istilah fitoremediasi sudah lama dikenal. Akan tetapi terapi lingkungan dengan cara ini masih kurang diminati oleh masyarakat sebagai solusi pemecahan masalah lingkungan yang semakin lama akan menjadi permasalahan yang kronis. Di sisi lain, pengolahan limbah menggunakan bahan-bahan kimia justru membutuhkan biaya yang sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi biaya produksi suatu produk tertentu, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan sekitarnya. Akibatnya semakin lama semakin terjadi penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produk budidaya itu sendiri. Konsep pengolahan limbah dengan prinsip fitoremediasi ini biasanya diterapkan dengan membangun sebuah ekosistem buatan yang berfungsi sebagai pengolahan air limbah yang dikenal dengan sistem constructed wetland. Constructed wetland merupakan suatu sistem pengolahan air limbah secara alami dengan konstruksi yang sederhana serta membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan sistem pengolahan air limbah dengan mekanisme konvensional. Constructed wetland terdiri atas sebuah kolam yang didesain secara layak, yang di dalamnya terdapat air limbah, substrat, dan tumbuhan air, serta termasuk saluran pembuangan air ke perairan umum. Metode pengolahan limbah ini dapat diterapkan dengan berbagai skala atau ukuran pengolahan limbah sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk pengolahan limbah pemukiman, pertanian, maupun perkotaan. Selain itu, tumbuhan air tertentu juga dapat membantu menghilangkan bahan-bahan berbahaya dari air minum seperti kadmium, nikel, merkuri, fenol, dan bahan-bahan yang bersifat karsinogenik. Bahan-bahan tersebut akan diserap dari air dan dikonsentratkan hingga menjadi 4.000 sampai 20.000 kali lebih konsentrat di dalam tumbuhan tersebut daripada di air. Peranan tumbuhan air dalam proses purifikasi air limbah. Pemilihan tipe tumbuhan air sebagai penyerap atau perangkap nutrien yang potensial membutuhkan beberapa kriteria, antara lain kecepatan tumbuh yang tinggi, dapat memproduksi biomasa yang besar dalam luasan tertentu, dapat menimbun mineral atau nutrien yang banyak, relatif mudah dipanen, dan mempunyai nilai nutrisi yang cukup untuk pakan dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Tumbuhan air dapat meningkatkan proses pengendapan lumpur di air. Lumpur tersangkut pada akar-akarnya, sehingga secara tidak langsung terjadi pengendapan lumpur yang dapat menjernihkan air. Proses refining atau penjernihan terutama dilakukan oleh tumbuhan tenggelam terhadap ion lumpur yang bermuatan negatif. Dalam proses penjernihan air, tumbuhan menyerap unsur hara yang berlebihan di dalam air. Oleh sebab itu, tumbuhan air juga dapat berfungsi sebagai pengatur daur unsur hara dalam air secara berimbang. Misalnya eceng gondok dapat menyerap logam beracun, logam penyebab kanker, cemaran organik, buangan pertanian, buangan industri, serta buangan rumah tangga. Tumbuhan air berperan dalam mendukung kehidupan mikroorganisme pengurai limbah seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa, di mana tumbuhan air dapat mengeluarkan oksigen ke dalam tanah atau substrat di dasar air melalui akarnya, sehingga akan terbentuk zona rhizosfer yang kaya oksigen di seluruh permukaan rambut akar. Adapun tumbuhan air potensial untuk pengolahan air limbah. Di sini ada tipe SPP, Eichhornia sp, Alternatera phylloxeroides, dan Iris sp. Jenis-jenis tumbuhan ini telah digunakan untuk menurunkan kandungan nutrien pada perairan yang tercemar, semenjak diketahui bahwa tumbuhan tersebut memiliki kemampuan dalam menyerap nutrien dengan cepat. Penggunaan jenis-jenis tersebut dalam pengolahan limbah, baik secara alami maupun buatan, saat ini semakin mendapat banyak perhatian. Selain jenis-jenis tersebut, masih banyak jenis tumbuhan air lainnya yang potensial untuk dimanfaatkan dalam proses pengolahan air limbah.
Selanjutnya itu desain pengolahan limbah yang mencirikan sistem constricted wetland. Yang pertama yaitu Furry-base, bisa dilihat di sini, berupa kolam dalam untuk proses sedimentasi yang terletak di bagian tengah wetland. Yang kedua yaitu long flow path, dapat dilihat berupa saluran panjang yang berfungsi sebagai tempat aliran air limbah menuju kolam sedimentasi. Selanjutnya micropole, berupa kolam kecil sebelum outlet yang berfungsi sebagai mencegah terjadinya penyumbatan outlet oleh serasa atau debris serta memungkinkan pembuangan sisa-sisa polutan yang masih tertinggal dari wetland. Dan yang keempat yaitu low dan high marshes. Yang low ada di sini dan yang high ada di sini, bertujuan untuk menyediakan tingkatan elevasi tanah yang memungkinkan pertumbuhan vegetasi vital dan meningkatkan diversitas vegetasi pada wetland. Mekanisme purifikasi air limbah pada sistem constricted wetland. Secara umum, proses pengolahan air limbah terdiri atas 3 tahapan, yaitu primary treatment, yaitu penghilangan partikel-partikel kasar dengan cara pengendapan. Yang kedua itu secondary treatment, yaitu penghilangan mikroorganisme patogen, nutrien, senyawa organik, dan logam berat. Dan yang ketiga itu tertiary treatment, berupa perlakuan tambahan bila perlu sebelum air dibuang atau dimanfaatkan kembali. Proses yang terjadi pada pengolahan air limbah dengan sistem constricted wetland sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengolahan air limbah menggunakan sistem konvensional. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghilangkan atau menurunkan konsentrasi polutan sehingga air dapat dimanfaatkan kembali atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan degradasi lingkungan serta tidak membahayakan bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Perbedaannya hanya pada komponen yang digunakan pada kedua sistem tersebut. Sistem constricted wetland menggunakan tumbuhan air dan mikroorganisme sebagai agen yang berperan dalam proses purifikasi air limbah. Pada dasarnya, proses yang terjadi pada wetland sangat alami. Artinya mikroorganisme dan tumbuhan membentuk ekosistem sendiri untuk berhadapan dengan jenis polutan yang masuk, sehingga tingkat adaptasi atau akomodasi terhadap zat dan kadar pencemaran sangat baik. Perbandingan proses yang terjadi pada pengolahan limbah konvensional atau IPAL dengan constricted wetland bisa dilihat pada gambar pada kolam lumpur aktif dan kolam oksidasi terjadi dua proses dengan tujuan yang sama. Pada kolam lumpur aktif, oksigen dipompa ke dalam air untuk menjaga ketersediaan mikroorganisme sebagai pengurai bahan organik. Sedangkan pada kolam oksidasi dengan konstruksi kolam yang dangkal memungkinkan terjadinya aerasi pada kolam. Selain itu, juga didukung dengan adanya angin dan alga yang dapat meningkatkan ketersediaan oksigen bagi mikroorganisme pengurai. Demikian juga halnya kesamaan proses yang terjadi pada kolam filter dan zona akar tumbuhan. Pada kolam filter digunakan biofil pada permukaan air kolam yang cukup luas agar terjadi lebih banyak perombakan bahan organik, baik secara aerob maupun anaerob. Sedangkan zona akar tumbuhan menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi bakteri untuk menguraikan bahan organik, baik secara aerob atau nitrifikasi maupun anaerob denitrifikasi. Adapun aplikasi constricted wetland yang telah diterapkan berada di negara Thailand. Yang sebelah kiri ini penggunaan constricted wetland pada pengolahan air limbah dari pasar dan permukiman masyarakat di Oberata, Thailand. Dan yang sebelah kanan penggunaan constricted wetland pada pengolahan air limbah dari daerah pengolahan ikan di Phayao, Thailand. Kesimpulan, sistem constricted wetland merupakan salah satu metode yang efektif untuk pengolahan air limbah, baik limbah organik maupun limbah yang mengandung unsur logam berat. Beberapa nilai positif yang dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan limbah budidaya melalui sistem constricted wetland adalah tidak memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan karena cukup dengan memanen atau menyangi daun-daun dari tumbuhan yang kering atau yang layu. Selain itu, tumbuhan air tidak membutuhkan teknik pemeliharaan yang khusus, cukup aman digunakan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Air keluaran dari pengolahan dengan sistem tersebut dapat dimanfaatkan kembali, serta memberikan nilai estetika pada area budidaya dan pengolahan limbah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang menyaksikan
pastikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.